Eh, sudah pasti karena pengunjung jadi bingung, pengunjung jadi ragu mau masuk tempat kita karena saya juga begitu setengah 7, jam 7 kita udah tutup setengah gerbang. Alhamdulillah kita mencoba juga online akhirnya. Alhamdulillah itu sangat membantu sekali. Kita siang sepi di sini, tapi kita galakkan online kita. Perjalanan kasus penyebaran virus COVID-19 di Indonesia hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Sejak diumumkannya kasus penderita COVID pertama di Indonesia 2 Maret lalu, grafik perkembangan kasus COVID-19 terlihat meningkat tajam hingga menyentuh rekor tertinggi di angka 14.000 secara nasional. Meningkatnya jumlah angka terkonfirmasi positif juga sejalan dengan angka kasus meninggal perharinya. Dari peta penyebarannya, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menjadi 4 provinsi dengan kasus penyebaran COVID-19 tertinggi secara nasional. Meskipun sudah mengambil beberapa langkah kebijakan seperti PSBB ketat, PSBB transisi, dan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, penyebaran virus COVID-19 di Jawa tetap menjadi yang tertinggi. PPKM dilakukan pemerintah di wilayah Jawa Bali. Jadi sesuai dengan hasil ratas tadi, jadi Bapak Presiden sudah menyetujui bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mengingat dari data-data yang ada bahwa di 72 provinsi itu masih ada beberapa mulai penurunan tapi kurvanya belum flatten, belum turun ke bawah, hanya di Provinsi Banten dan Yogyakarta di beberapa tempat, sehingga diputuskan untuk diperpanjang selama 2 minggu, sehingga terus akan dilanjutkan di tanggal 26 Januari sampai tanggal 8 Februari. Pemprov DKI Jakarta menyambut baik penerapan PPKM. Salah satu poin aturan yang disorot adalah pengurangan kapasitas operasi fasilitas umum dan jam operasional. Kita mengikuti ya grafik yang ada. Umumnya itu setelah libur panjang itu terjadi peningkatan. Makanya perlu ada pengetatan ya, melalui PSBB transisi. Kemudian lagi restoran yang boleh makan di tempat dibatasi dari 50% menjadi 20%. Kemudian juga kebijakan lainnya jam operasional mal dan restoran dan sebagainya dibatasi jam 19. Itu berbagai kebijakan yang kami ambil. Pembatasan ini mengundang reaksi pro dan kontra di masyarakat, khususnya para penikmat kuliner malam. Fitri misalnya, menurutnya kebijakan pembatasan jam dianggap kurang tepat melihat tempat-tempat umum sudah menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat. Kalau untuk yang PSBB sekarang gitu kan ya, karena memang itu aturan dari pemerintah gitu kan, kita memang harus mengikuti dong protokoler, tapi agak terganggunya itu mungkin karena dibatasi jamnya gitu kan. Kalau menurut saya kalau memang toh tempat-tempat tongkrongan juga sesuai dengan protokoler ya, dia juga sudah ada hand sanitizer gitu kan, kita juga cuci tangan, dan saya pun pribadi sebagai pengguna jasa kafe ataupun tempat makanan gitu kan, semua sesuai dengan protokol. Berbeda dengan Fitri, Ade menyambut baik kebijakan perpanjangan pembatasan kegiatan masyarakat. Ade merasa cara tersebut cukup efektif dalam meredam penyebaran virus COVID-19. Pro berarti? Pro. Ya. Alasannya? Karena memang itu nyata kok. Corona itu nyata. Terakhir kemarin om saya meninggal karena corona juga. Jadi saudara saya udah berapa orang yang meninggal karena corona. Kebijakan ini memang untuk mencegah ya? Ya mencegah. Tapi balik lagi ke orangnya ya. Kalau orangnya nggak mau mencegah ya gimana gitu.
Dengan pemberlakuannya pembatasan kegiatan masyarakat, aktivitas di ibu kota sudah tidak seramai sebelumnya. Pemerintah berharap dengan adanya kebijakan dan disiplin yang ketat dari masyarakat, DKI Jakarta dapat pulih dari pandemi. Sudah pasti karena pengunjung jadi bingung, pengunjung jadi ragu mau masuk tempat kita karena saya juga begitu setengah 7, jam 7 kita udah tutup setengah gerbang. Kebijakan pembatasan jam operasional memberikan dampak serius di beberapa sektor, terutama pengusaha UMKM kuliner malam. Hal ini dirasakan oleh Afif Malik yang mendirikan usaha kawasan kuliner modern di beberapa wilayah sekitar Jabodetabek. Saya ada 9 lokasi ya. Itu tersebar di mana aja, Pak? Ada di Rasuna, Epicentrum, ada di Condet, ada di kawasan Polda, ada di Bintaro, ada di Depok, ada di sini Kebayoran Lama, kemudian di Bintaro ada 2. 2 bulan lalu, Afif tetap memutuskan untuk menambah kawasan kulinernya yang berlokasi di wilayah Jakarta Barat. Apabila banyak pengusaha yang memilih untuk bertahan terlebih dahulu di masa pandemi, namun tidak bagi Afif. Ia memiliki alasan tersendiri saat mengambil keputusan untuk melakukan ekspansi di masa yang sulit ini. Niat saya satu, memberi kesempatan para UKM kuliner tenang berusahanya, tidak di pinggir jalan yang diusir sono sini gitu. Kemudian keduanya saya menerapkan satu partnership kerjasama bagi hasil, yang itu saya kira dalam kondisi pandemi begini nggak memberatkan. Kalau penerapan sewa nanti mereka berat. Namun di balik keputusannya untuk melakukan ekspansi, kebijakan jam malam sangat berpengaruh terhadap jumlah pengunjung yang datang ke tempat kawasan kulinernya. Pengelola salah satu kawasan kuliner milik Afif, Syahril, melihat kawasan kuliner yang ia kelola sangat sepi pengunjung. Sudah pasti karena pengunjung jadi bingung, pengunjung jadi ragu mau masuk tempat kita. Karena saya juga begitu setengah 7, jam 7 kita udah tutup setengah gerbang, gitu, menandakan kita memang akan tutup jam 7, gitu. Dan itu berimbas pada tamu yang sudah biasa datang atau yang belum pengen datang, gitu ya. Jadi dan kelanjutannya itu mereka jadi ragu, tetap ragu. Jadi itu juga menjadikan tempat kita juga jadi kurang ramai, gitu. Jadi sepinya pengunjung tentu berdampak langsung pada omset para pedagang UMKM yang ada di dalamnya. Kios empek-empek milik Tagor misalnya, yang baru 2 bulan terjun ke dunia usaha kuliner harus kehilangan omset yang cukup besar karena harus menutup jam kiosnya di waktu puncak datangnya pengunjung. Iya, sesuatu yang membuat kami sangat berat sebenarnya. Apalagi saya, terutama yang baru memulai usaha. Anda bayangkan saja, sebelum diterapkan peraturan ini, kita alhamdulillah bisa mencapai dalam 1 hari itu misalnya omsetnya itu bisa katakan 1 juta. Tapi dengan diterapkan seperti ini, kita kadang tidak 20% pun tidak mencapai. Misalnya katakan 1 juta, paling kita bisa berakrobat sudah maksimal dari jam 10 pagi sampai sore, paling kita sekitar 100 sampai 150 ribu. Hal yang sama juga dirasakan oleh pemilik kios kuliner seafood milik Johnson. Ia yang sudah 6 tahun menjalani bisnis kuliner laut ini mengalami penurunan omset yang cukup besar dari beberapa tahap kebijakan pembatasan operasional oleh pemerintah. Bisa sampai 60-70%. Nah, kalau transisi itu 70%? Iya. Kalau sampai ke pembatasan jam ini?
Jam ini lebih lagi, bisa 80 bahkan. 80%. 80%, itu luar biasa banget. Ini kan transaksi yang kemarin tuh. Selain menyebabkan turunnya omset para pelaku UMKM, menurut para pedagang, kebijakan pembatasan jam malam dirasa kurang tepat dalam menekan penyebaran virus COVID-19. Ya logikanya, kalau jam siang itu orang rame, mengapa dibedakan dengan malam? Ya kan, sebenarnya kan prokes itu lebih kepada pakai masker yang benar, jaga jarak, cuci tangan, itu mestinya harus dipakai, bukan jamnya. Nggak nyambung, itu kan yang Jaka Sembung bawa golok itu sebenarnya di sini. Pemerintah itu nggak nyambung, bukan membantu kita, malah mengkat kita. Kalau mau hadirkan mereka ke sini, kalau jaraknya tidak sesuai, kami ditegur, kami dibina, begitu. Jadi sebenarnya menurut kami sebagai pedagang akan disayangkan di saat jam-jam yang bagus yang kita berjualan di-cut, sehingga bukan membantu UKM, bukan membina kita, malah membuat kita jadi susah. Gitu. Kebijakan jam malam ini juga dirasa tidak tepat oleh pengusaha seafood Johnson. Pasalnya, tidak semua masyarakat yang memasak menu makan malamnya sendiri sehingga masih bergantung pada pedagang makanan. Yang diperketat mungkin protokolnya, jangan jam makannya gitu loh. Di Jakarta kan, apalagi di Kebayoran ini kan, ya berbagai macam profesi lah ya, baik ya mungkin keluarga juga, dan anak-anak mahasiswa segala macam, tempat-tempat kos daerah sini kan juga banyak. Ya mereka kan tidak harus ada masakan di kos-kosannya mereka gitu. Jadi ya biasa cari makan di luar. Nah, cari makan di luar kan ya jam-jam 7 jam 8 gitu sampai jam 9. Tapi kalau dibatasin sampai jam 7 ya udah. Bikin apa, kita nggak bisa berbuat apa-apa juga. Pada dasarnya terdapat pola saling membutuhkan antara pedagang kuliner malam serta pembeli. Namun mereka harus saling beradaptasi dengan situasi pandemi agar penyebaran COVID-19 bisa diatasi. Alhamdulillah kita mencoba juga online akhirnya. Alhamdulillah itu sangat membantu sekali. Kita siang sepi di sini, tapi kita galakan online kita. Penerapan pembatasan jam malam untuk mengurangi penyebaran COVID-19 di Jakarta dilaksanakan dengan cukup ketat, di mana ada petugas yang bisa melakukan sidak sewaktu-waktu. Hal ini memantik kritik dari para pedagang UMKM, terutama dengan cara pendekatan yang dilakukan oleh aparat dengan para pedagang. Ya kita sih takut dengan pemerintah ya, tidak ada konflik. Cuma kan menimbulkan ketidaknyamanan, menimbulkan merasa ketidakadilan itu aja. Kalau bicara orang datang tiba-tiba sidak marah-marah, ya tentu kan pengunjung merasa shock, kita juga merasa sangat kaget gitu kan. Terus kemudian kita diwanti-wanti dengan denda-denda yang begitu besarnya, lah kita dapatnya recehan kok dendanya jutaan, kan nggak masuk akal juga kan gitu loh. Pemilik kawasan kuliner, Afif, memberikan masukan bagaimana cara pendekatan yang baik bagi aparat kepada pedagang. Afif yakin sepenuhnya khususnya di kawasan miliknya, para pedagang tetap mematuhi peraturan yang berlaku. Jadi menurut saya ini masukan aja, petugas ini juga tolong toleran gitu. Hadir sebagai sahabat, hadir sebagai partner, hadir sebagai mitra, supaya mereka pun juga hadir dengan ngontrolin protokol kesehatan, kasih arahan-arahan yang baik, menenangkan. Jangan justru membuat ketakutan, kekhawatiran, yang itu dampaknya orang traumatik mau datang. Jam 7 malam mau datang, ya pasti traumatik.
Meskipun adanya pembatasan jam malam dirasa berat oleh para pelaku usaha UMKM maupun kawasan pengelola kuliner, mereka tetap menaati peraturan yang berlaku. Seluruh kawasan kuliner milik Afif sudah mengikuti beberapa protokol kesehatan yang cukup ketat, baik dari segi pengelolaan serta ketersediaan fasilitas. Satu, kita selalu himbau untuk yang namanya masker. Pada saat datang kita sudah siapkan yang namanya tempat cuci tangan. Kemudian ada scan, ya scan itu kan bisa kontrol diri pada saat di sini terjadi positif berarti dia sudah masuk di dalam data, gitu. Kemudian dari meja kursinya itu kan juga kita jarak-jarakin. Ada tanda-tanda yang kita pasang di setiap meja. Jadi secara kasat mata protokol kesehatan ya kami terapkan di kawasan. Sulitnya situasi penjualan akibat adanya pembatasan jam malam membuat para pelaku UMKM harus melakukan beberapa terobosan untuk bertahan. Seperti usaha pempek milik Tagor. Selain berjualan secara langsung di kedainya, ia juga mengandalkan penjualan melalui situs jual beli maupun bekerja sama dengan ojek online. Alhamdulillah kita mencoba juga online akhirnya. Alhamdulillah itu sangat membantu sekali. Kita siang sepi di sini, tapi kita galakkan online kita. Secara hitungan memang banyak kita cost-nya lebih rendah. Berapa kan kita sudah ada potongan-potongan dari misalnya GoFood, GrabFood sudah ada potongan. Jadi itu yang membantu kita di sini. Berbeda dengan Tagor, usaha kedai seafood yang baru milik Johnson masih sedikit kesulitan bertahan karena belum bekerja sama dengan aplikator jasa pengantar online. Saat ini, kedai seafood baru milik Johnson bertahan karena ada pemasukan lain dari kedai seafood miliknya yang lain. Kalau di tempat saya yang satu memang online-nya udah lama. Justru itu ya terkadang kayak kita di tempat ini tuh ada kebantu juga dari tempat yang lain, dari tempat saya yang istilahnya boleh dikatakan sentralnya tempat usaha saya. Kalau di sini kan ya memang cuma untuk kitchen-nya aja gitu. Jadi tempat untuk yang lebih ini lagi itu memang online-nya udah aktif. Mengetahui situasi para pedagang UMKM yang sedang sulit, pihak pengelola kawasan melakukan strategi yang berbeda dalam pembiayaan lahan. Pendekatan strategi yang berbeda ini dinilai mampu membuat para pedagang tidak lagi khawatir dengan biaya sewa lahan apabila pendapatan sedang kesulitan. Kita sistem bahagia hasilnya alhamdulillah sini 80-20. Kenapa kita sangat terbantukan dari hasil kita penjualan itu 20% sudah dipotong dari sini. Jadi kita bisa beroperasional melalui 80% yang kita punya gitu. Dan itu lebih dari cukup, alhamdulillah. Jadi kita tidak terbebani dengan biaya-biaya yang sifatnya sewa. Karena kita kalau biaya sewa dengan kondisi seperti ini, apalagi kita ada UKM kan, akan berat. Tapi alhamdulillah dengan inisiatif kita bisa bekerjasama dengan sistem bagi hasil seperti ini. Dalam usaha ya, bisnis usaha mau kuliner apapun itu saya rasa semuanya punya resiko ya. Punya resiko lah. Kalau optimis selalu optimis lah. Kalau saya nggak optimis saya mungkin udah berhenti. Meskipun sedang melalui masa-masa sulit bagi para pelaku usaha UMKM, tentu ada beberapa harapan yang ingin mereka capai. Pengusaha kedai seafood, Johnson misalnya, usahanya yang sepi sempat membuat ia harus mengurangi jumlah karyawannya. Di masa-masa seperti ini, ia hanya memiliki satu harapan, yaitu usahanya dapat bertahan.
dalam usaha ya, bisnis usaha mau kuliner apapun itu saya rasa semuanya punya resiko ya, punya resiko lah. Kalau optimis selalu optimis lah. Kalau saya nggak optimis saya mungkin udah berhenti. Ya artinya ya sekarang kita untuk bisa bertahan aja itu udah baik, Dan ya selalu semangat aja sih, semangat sama yang paling penting kita bisa menjaga juga, kita harus sehat dulu. Karena bagaimana kita mau bertahan, kita mau ini kalau seandainya kita sakit kan ya nggak mungkin gitu. Situasi yang sulit dengan adanya pembatasan malam, hanya satu harapan Tagor sebagai pedagang. Ia hanya meminta pemerintah untuk lebih melakukan pendekatan melalui pembinaan, dibanding dengan penindakan terhadap para pedagang. Kita hanya butuh cinta pemerintah kepada kita. Butuh cintanya apa? Bentuk pedulian. Bahwa oke, kita paham ini pandemi, bahwa kita paham bahwa kita semua dalam proses perang dengan melawan virus. Tapi kan yang namanya perut kan gak bisa kita toleransi, ya kan? Maksud saya, ayo sama-sama gotong royong. Kami juga akan patuhi protokol itu secara maksimal. Kami butuh perhatian bahwa tidak hanya pemerintah menerapkan peraturan, tapi juga butuh pembinaan gitu loh. Ini pembinaannya belum, tapi sidak-sidak melulu. Tidak jauh berbeda dengan para pedagang yang bekerja sama dengannya, Afif berharap pemerintah mau mengkaji ulang terkait dengan pembatasan jam malam yang diterapkan. Selain itu, Afif berharap dapat menambah usaha kawasan kuliner miliknya agar dapat memberi ruang bagi para pedagang untuk berjualan. Ya, satu, tolong dipertimbangkan kembali bahwa ini denyut ekonomi terbawah. Yang kedua, tolong dipertimbangkan ulang pada saat selisih hanya 1 jam itu sangat berarti. Dari jam 7 ketemu jam 8 itu sangat berarti. Tidak banyak pilihan yang bisa diambil saat kondisi pandemi. Banyak dari mereka kehilangan pekerjaan, beralih profesi menjadi pedagang UMKM untuk bertahan diri. Namun, kini usaha itu pun dihimpit aturan.